على محمد طب القلوب ودوائها. Para hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita berkumpul antara maghrib dan isya waktu mulia ini dalam rangka mengkaji hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkandung dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, di mana pembahasan kita hampir selesai dalam membahas hadis dalam urutan yang ke-31, yaitu hadis tentang zuhud terhadap dunia. Ya, zuhud terhadap dunia yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad Al-Sa'idi. Nanti insyaallah sebagaimana biasa kita akan bacakan redaksi hadis ini dengan harapan meraih keberkahan ya dari membaca hadis baginda Rasulullah SAW. Kemarin juga kita sudah cerita tentang riwayat Nabi Allah Isa yang berjalan bersama orang Yahudi yang cinta dunia, panjang lebar. Intinya ad-dunya ra'su kulli khati'ah, dunia itu induk segala kesalahan. Kalau kita udah cinta dunia, ya segala kesalahan akan terlaksana demi dunia tersebut. Bahkan membunuh nggak segan-segan kalau memang tujuannya adalah itu, yang sebagaimana yang dikisahkan kemarin. Nah, mari kita lanjutkan apa-apa yang bermanfaat terkait hadis ini. Namun sebelumnya sebagaimana diketahui, yuk kita bacakan hadis Nabi Muhammad SAW yang kita bahas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul hadi والثلاثون عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah mengeluarkan sebuah hadis yang diletakkan pada urutan ke-31, hadis yang diriwayatkan dari guru-gurunya sampai kepada sahabat baginda Nabi yang bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi Abil Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, jaa rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu hari ya datang seorang laki-laki kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, laki-laki itu pun berkata kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, dullani ala amalin idza amiltu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Tunjukkanlah saya kepada amal yang apabila saya amalkan Allah akan mencintai saya dan manusia pun juga akan mencintai saya. Kemudian Nabi pun menjawab, izhad fid dunya yuhibbakallah, ya tinggalkanlah cinta dunia, ya niscaya Allah akan mencintaimu, dan wazhad fima 'indan nas, dan tinggalkanlah cinta ingin mengharapkan apa-apa yang ada di tangan manusia, ya yuhibbakan nas, niscaya manusia akan mencintaimu. Haditsun hasan, hadis dalam derajat hasan, rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah wa ghairuhu dan selainnya bi asanid hasanah, dengan sanad yang baik. Intinya pembahasan kemarin, ad-dunya ra'su kulli khati'ah. Dunia, hubbud dunya, ya cinta terhadap dunia adalah pangkal atau induk segala kesalahan. Wallahu la yuhibbul khataya. Tentu Allah tidak senang yang namanya kesalahan, ya dosa. Wala ahlaha, dan juga
empunya dosa. Ya, oleh karena itu kalau memang dunia adalah pangkal dari segala itu semua, tinggalkanlah. Unukila an Ibnul Munkadir. Ibnul Munkadir, ada suatu riwayat dari Ibnul Munkadir, ya, bahwa dia pernah berkata, dunia itu kelak di hari kiamat, ini udah kalau nggak salah, akan datang berjalan berpetantang petenteng, ya. Di akhir kiamat nanti dunia akan diwujudkan ibarat seseorang yang jalan petantang petenteng dengan semua perhiasan yang dikenakannya, sombong. Terus dunia berkata, ya Rab, wahai Tuhanku, jadikanlah saya untuk orang yang paling hina dari kalangan hambamu dari segi tempat tinggalnya. Dunia minta biar dirinya buat orang yang paling jelek tempat tinggalnya. Allah bilang, la ardhaka, saya nggak redho Anda buat orang itu. Idhabi fakuni haba'an manthura, pergilah engkau, jangan buat siapa-siapa, jadilah engkau, ya, ibarat daun kering yang bertebaran, punahlah kau. Sebagian riwayat dikatakan kepada dunia oleh Allah, idhabi ilan nar, pergilah engkau ke api neraka. Terus dunia pun menjawab, ya Rab, wa man yuhibbuni ma'i, orang yang mencintaiku bersamaku masuk neraka. Allah menjawab, wa man yuhibbuka, juga orang-orang yang mencintaimu, fa ta'khudhuhum jami'an ilan nar, kemudian dunia tersebut merenggut orang-orang yang mencintainya, membawa mereka ke api neraka. Ingat, cinta dunia yang konsekuensinya adalah semua kesalahan. Oleh karena itu ketahuilah bahwa cinta dunia itulah yang terhina, yang tercela di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa itu cinta dunia? Ya, kecenderungan diri terhadap aneka ragam syahwatnya, yang haram maupun yang makruh. Walaupun secara tabiat setiap manusia pasti cinta dunia, ya. Di dalam Al-Quran dikatakan, zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i, wal qanatir al muqantarah, lupa, wal khuyulil musawwama. Ya, pokoknya manusia itu zuyyina linnasi hubbus syahawat, manusia memang dihias, dibentuk, ya, memang pada awal urusannya itu pasti dia mencintai syahwat. Secara tabiat memang seperti itu, tapi bukan itu yang menjadi tujuannya. Iya, tasiru inda man waffaqahu Allah taala wa bassarahu bi afatiha kal jifah. Tapi dunia ini, ya, bagi orang yang telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang telah Allah pertajam dia punya mata hatinya, akan dilihat, ya, oleh orang ini ibarat bangkai dunia tuh, karena dia tak pertajam mata hatinya sehingga dilihat di situ, ya, aneka ragam petaka yang ada di dalam dunia, sehingga orang yang mendapatkan taufik dan yang dipertajam mata hatinya oleh Allah, ya, dia keluar dari tabiat umumnya manusia dan dia menilai dunia itu ibarat bangkai. Walaupun di sisi orang yang lain yang pada umumnya tadi, ya, manusia dunia itu wah sesuatu yang indah, penuh dengan perhiasan, ya. Al-Imam Al-Ghazali memberi contoh permisalan terkait hal ini, ya, yaitu dengan perumpamaan seorang insan yang lagi membuat
sebuah makanan manisan ya yang dibuat dari di situ apa min a'la hah Sukar. iya dibuat dari gula yang paling kualitasnya paling bagus iya tapi dicampur ditanam di dalamnya ya apa racun. Sebahagian orang mendeteksi akan racun tersebut karena kehati-hatiannya, dibuka dulu dilihat, oh ternyata ada. Sebahagian lagi terlalu terlena ya, tergoda dengan penampilan luarnya dan mengikuti hawa nafsunya yang bergejolak, nggak tanpa harus berpikir. Iya. Manisan tersebut ditaruh di hadapan kedua model orang ini. Nah, orang yang tahu, yang benar-benar melihat, yang hati-hati, maka dia akan menahan ya hawa nafsunya untuk tidak mencintai hal tersebut. Tapi selainnya akan tergoda secara zahir, akhirnya berupaya ya untuk meraihnya. Tatkala meraihnya dan dimakannya akhirnya dia orang celaka. Itu kalau cenderung terhadap perkara haram dan makruh dari urusan dunia. Tapi kalau cenderung terhadap perkara-perkara yang halal dan untuk meraihnya demi ya mewujudkan perilaku baik misalkan, maka itu tidak tercela. Anak mau mendapatkan kekayaan dengan jalur yang halal, tujuannya anak mau berbuat baik dengan kekayaan tersebut ya, itu perilaku seperti ini tidak tercela ya, karena diriwayatkan ni'mal mal salih lirrajulis salih, sebaik-baiknya harta yang soleh, maksudnya harta yang halal itu apabila dimiliki oleh seseorang yang soleh, yasil bihi rahiman wa yasna bihi ma'rufan, yang mana dengan harta tersebut orang tersebut menyambung silaturahmi, berbuat kebajikan ya, berbakti sosial dan lain sebagainya. Nah, tapi ulama tetap berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat. Yang mana yang afdol? Tinggalin dunia sampai yang halal-halalnya juga, apa tinggalin dunia yang haram dan makruhnya tapi yang halal boleh dicari untuk kebaikan, yang mana yang afdol nih ya? Sebagian golongan mengafdolkan pandangan yang pertama, sebagian lagi pandangan yang kedua, terutama orang-orang sufi. Orang-orang sufi termasuk Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya ya, mengafdolkan pendapat yang mengatakan lebih baik tinggalin dunia secara keseluruhan, hatta yang halal-halalnya, karena halaluha hisab. Dari mana ente tahu ente bakal bisa memperlakukan dunia itu dengan baik? Jaga-jaga ya, lebih baik kita menjaga diri. Nah, nanti di sini juga ada dua macam. Itu disebutkan di kitab Ad-Da'watut Tammah Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ada yang nggak mencari dunia, nggak dicari, hati halal nggak dicari, tapi terbagi menjadi dua. Ada yang tanpa dicari tapi dunianya datang, dianya lari, nggak diterima tuh dunia. Ada lagi, nah ini kata Habib Al-Haddad, ini sifatnya para aulianya Allah dan para nabi-nabinya Allah. Apabila dunia datang, dia nggak tolak, dia terima, tapi disalurkan ke jalurnya, iya. Jadi dunia nggak dicari, tapi apabila datang pun nggak ditolak, tapi digunakan
ya sesuai dengan jalurnya. Ini pendapat yang pertama yang diafdolkan umumnya oleh mayoritas kaum sufi. Tapi ada pendapat yang mengatakan enggak, hatta mencari dunia dengan tujuan baik enggak apa-apa, itu lebih afdol. Ya kalau zaman sekarang kayaknya yang begini yang modelnya nih. Modelnya begini, tapi ingat kadang-kadang ngomongnya doang loh. Ada orang datang minta doa, Beb, doain aneh Beb, ada proyek begini Beb, entar insyaallah pesantren ini jadi deh. Ini jadi, masjid rapi deh. Pas udah jadi hilang, nggak kelihatan batang hidung. Wah, ini dia niatnya baik, tapi akhirnya ya mudah-mudahan dapat kebaikan walaupun satu. Tapi kebaikan baru satu, bisa jadi dengan harta tersebut dia bisa dapat kesalahan banyak. Naudzubillah, sama naudzubillah. Nah, jadi sifatnya para awliya shalihin dan para nabi, mereka tidak meminta tapi tidak menolak, dan juga tidak menimbun. Maka itu ada satu bukan kaidah, sifat mereka disingkat, mereka la yatlub wala yarud wala yaddakhir. Mereka nggak minta, nggak bikin proposal, kagak. Iya. Ya walaupun nggak apa-apa menurut sebagian pendapat, tapi mereka khusus nggak mau dibikin proposal. Ya, tapi kalau tahu datang, waduh Beb, masjid nih kayaknya nih kurang Beb, ana nyumbang deh Beb ya. Ya taruh di situ. Ya, terus dikerjain benar-benar buat itu. Layarut nggak nolak. Tapi bukan berarti nggak nolak terus dinimbun deh, ditimbun. Wow, nasib gue baik. Banyak orang yang perhatian sama gue, harus ditimbun. Sama juga. Tapi dia terima bukan buat dirinya, ya. Dia hanya buat dirinya, tujuannya hanya menutup kelemahan dirinya aja. Ya, lisatril hal disebutnya. Dunia cukup untuk lisatril hal, ya, supaya nggak ada kesannya, supaya orang nggak dikesianin sama orang, supaya nggak dikesianin sama orang. Jalan biasa aja, seperlunya aja. Selebihnya dia pakai buat amal khair, ya. Nah, jadi ulama berbeda pendapat. Tapi ada lagi sebagian ulama yang memadukan antara dua pendapat ini. Jadi menurut ulama ini, pendapat yang pertama yaitu yang afdolnya itu boleh kita nerima mencari dunia dengan tujuan kebaikan, itu pendapat ini benar adanya lebih afdol buat orang yang memang percaya dengan dirinya, ya, bahwa benar-benar dia terbiasa mencari uang halal dan menyalurkannya ke jalur-jalur kebajikan. Kalau memang tipikal orangnya begini, memang udah teruji, terus dia berniat untuk menambah kekayaan tersebut untuk kebajikan, ini lebih afdol dia untuk mencari dunia yang halal. Ya, tapi pendapat yang kedua itu lebih afdol buat orang yang nggak percaya sama dirinya sendiri. Ya, gue kayaknya gue sih gampang kegoda. Orang ya, an-nas basirun binafsi. Setiap orang pasti tahu tentang dirinya. Sebelum orang lain tahu, dia tahu diri, dia tahu. Ya, dia tahu gue orangnya kayaknya kalau ngeliat hijau-hijau, kayaknya gue bakal cari cara gimana caranya biar dapat. Maksudnya kita merasa dirinya kita bakal lemah. Nah, yang kayak begini nih afdolnya jangan mencari dunia. Takut-takut benar-benar terjebak. Wa ma altaf qaul Isa, alangkah lembutnya apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Isa, ya talibad dunya litabir tarkuka lid dunya abar. Wahai yang mencari dunia untuk berbuat kebajikan, meninggalkan dunia itu lebih baik, gitu. Artinya begini, wahai yang menuntut dunia untuk berbuat baik, ketahuilah keadaanmu meninggalkan dunia itu lebih baik.
Karena itu sahabat terbagi menjadi dua model sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada ya, ada model yang ini mayoritasnya dia benar-benar ninggalin ya, untuk mencari dunia itu benar-benar ditinggalin. Dia sibuk dengan ilmu dan ibadah. Dan sebagian lagi enggak, memang mencari ya, mencari dunia, dia tujuannya untuk mencari kebajikan. Seperti siapa ya? Seperti Sayyidina Utsman bin Affan, seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf, para saudagar kayanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Utsman ya, di antara bentuk kebajikannya, beliau pernah mempersiapkan untuk perang Tabuk itu sekitar 1000 tunggangan berupa ba'ir, onta, 1000 onta disiapkan untuk membekali tentara umat Islam yang hendak menghadapi peperangan Tabuk. Terus 70 kuda perang ya, Masya Allah, udah disiapin, didatengin baginda Rasulullah SAW bawa duit ya, 10.000 dirham, dinar nih emas, kalau dirham perak, 10.000 dinar. Fasabbaha baina yadayhi, ditaruh di depan wajahnya baginda Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW langsung membalik-balikan itu yang diberikan oleh Sayyidina Utsman, ternyata benar-benar uang. Langsung Rasulullah dengan mudahnya berucap dan berdoa, ghafarallahu laka ya Utsman, semoga Allah mengampunimu hai Utsman, ma asrar, atas dosa yang mungkin engkau sembunyikan, wa ma'alan, atas dosa yang mungkin engkau pertontonkan secara terang-terangan, wa ma huwa kain, baik yang ada ila yaumil qiyamah, walaupun yang belum ada sampai hari kiamat, semoga Allah ampunin. Wow, makanya orang-orang yang suka punya suudzon terhadap Sayyidina Utsman, dia nggak baca nih hadis-hadis seperti ini. Ya, kalau perkala sahabat ya suka pernah bersalah misalkan, anggap ya emang sahabat emang nabi, sahabat kan nggak maksum ya, apalagi kita yang ngomentarin lebih banyak dosanya, dia udah bisa berbuat apa untuk umat, begitu kan? Sayyidina Utsman sampai sekarang dia punya amal jariahnya sampai ada sampai sekarang di sono di Mekah. Dia punya kebun kormanya itu, memberi makan sekian ribu jamaah haji, dari situ dikasih makan semuanya. Ayo, sampai sekarang. Terus kita mau komentar-komentar tentang kepribadian beliau, terutama di masa peninggalannya Rasulullah SAW. Iya gak? Ya. Kalaupun orang-orang yang soleh, tatkala dia dapat godaan ya dan khilaf, mereka karena mereka hatinya selalu sama Allah, mereka paling cepat untuk tobat. Emang kita habis berbuat salah ya terus diulur-ulur, kita nggak tahu sampai kapan. Kalau mereka cepat ya. Jadi seperti itu. Lihat Sayyidina Utsman, luar biasa, didoain sama Nabi seperti itu. Tatkala juga ada kisah, tatkala Rasulullah SAW datang kota Madinah, lam yakun biha ma'adzab illa bi'r Rumah. Saat itu kota Madinah memang sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, kota Madinah ini kota yang banyak penyakitnya, pokoknya nggak subur deh, kurang keberkahan. Tapi tatkala Nabi Muhammad SAW datang jadi berkah. Iya. Nah, saat itu air-airnya ada kandungan zat asinnya. Iya, kecuali ada satu sumur, namanya sumur Rumah. Iya. Tanpa berpikir panjang, Sayyidina Utsman langsung beli tuh mata air, tuh sumur. Nah, dengan 20.000 dirham. Ya. Dan sebagian riwayat berapa? 35.000 dirham. Kemudian diwakafin itu
sumur, Masya Allah. Amal kebajikannya banyak. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ya, 30.000 budak pernah dia merdekakan. Ya, dan dia bersedekah di masa kehidupan Rasulullah SAW setengah hartanya, ya, yaitu berjumlah 4.000 dinar. Setengah hartanya dia sedekahkan di jalan Allah di masa Rasulullah SAW. Tsumma bimithliha, kemudian semisal dengan itu pernah dia lakukan lagi. Tsumma bi khamsat mi'at faras, juga pernah menyedekahkan 500 kuda di jalan Allah. Kemudian pernah juga menyedekahkan apa? 1.500 tunggangan buat umat Islam. Wah, kalau gitu sekarang ada orang nih, ada tipikal orang kaya, dia pinter, dia pedagang. Dia pedagang bukan pedagang dunia doang, tapi pedagang sejati, pedagang akhirat juga. Dia nggak punya kesempatan buat belajar, dia nggak punya kesempatan buat menjadi orang mengerti agama. Cuman dia pedagang, dia beriman kepada hari akhirat. Dilihat dirinya punya duit, dilihat nih ustadz banyak, ada komunitasnya misalkan, ya gak? Ustadz banyak jalan ke sono kemari, pergi ke sono kemari. Ini saya bicara kenyataan nih, ada yang begini. Dia apa? Di antara amal baiknya dia apa? Dia dengan tim pedagangnya dia, ya, para orang kaya ini beli mobil. Zaman dulu ini Kijang, setiap ustadz dihadiahin mobil Kijang, karena dia tahu ini para dai nih jalan sono kemari. Dia beliin itu ustadz mobil, sama aja dia berdakwah seperti ustadz itu berdakwah. Setiap kali ini ustadz jalan berdakwah ke gunung sono, ke gunung sini, berdakwah aja, ini orang mendapatkan pahala persis seperti yang didapatkan oleh dai tersebut. Anak bayangkan, ini nggak bakal terjadi kecuali sama orang-orang yang beriman, tahu bener-bener tentang akhirat. Nggak cuman iya ada hari akhirat, iya di kiamat ada surga dan neraka, tapi nggak sama sekali iman tersebut membuahkan kesadaran amal. Iya. Jadi nggak istilahnya ustadz nggak banyak harap. Nggak banyak mengharap. Ya, mungkin ada ustadz-ustadz yang masih cinta dunia, ada. Ya, tapi nggak semua seperti itu. Bahkan nggak ada punya harap. Cuman orang-orang kaya kalau ente mau dapatkan kebaikan, ya begitu caranya. Iya nggak? Oh, dia biasa menghidupkan berapa kakak. Dia punya anak banyak. Semua tanggungannya dia. Dia pengen jadikan salah satu tanggungannya ustadznya. Dipikirin listriknya, iya gak? Dipikirin sembakonya setiap bulan, dipikirin ini. Sama apa bedanya? Sama saja. Apalagi orang-orang yang lebih memerlukan, yaitu semua fadilah bisa didapetin cuman karena uang, cuman dengan uang. Nggak perlu di sekolah lama, nggak perlu capek-capek dibangunin setiap hari jam 3 malam, ya, itu bisa dilakukan. Ya, diraih pahalanya hanya dengan potensi yang dia Allah berikan kepada dirinya. Lihat tuh sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin dia bukan orang yang mengerti tentang agama secara mendalam seperti halnya sahabat-sahabat yang lain misalkan. Iya, tapi dalam bidangnya sesuai potensinya dia maksimalkan apa yang dia bisa perbuat. Luar biasa. Ya, wa kana ahlul Madinah iyalan alaih. Syuf, penduduk Madinah di bawah tanggungannya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Gimana tanggungannya? Macam-macam modelnya. Sepertiga ahli Madinah banyak diutangin sama Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sebagiannya lagi, ya, ada yang sepertiga lagi dibantu menyelesaikan hutang-hutang mereka. Sebagian lagi
ya disampaikan kebajikan orang tersebut melalui keuangan Habib siapa namanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Bahkan dia mewasiatkan khusus buat ummahatul mukminin, ya, buat istri-istrinya baginda Rasulullah SAW itu diwakafkan satu hadiqah, bustan, kebun luas, diwasiatkan untuk dijual dan dapat 400.000 ya untuk ummahatul mukminin, untuk istri-istrinya Rasulullah SAW. Apalagi udah Rasulullah meninggal kan jadi janda itu jandanya Rasulullah SAW. Jandanya Rasulullah nggak seperti jandanya orang. Jandanya Rasulullah nggak boleh kawin lagi, iya gak? Haram orang mengawini bekas istrinya Rasulullah SAW. Nah, terus siapa yang mau menanggung dia? Ya Allah menanggung dia. Melalui tangan siapa? Bisakah kita menjadi wakilnya tangan Allah Subhanahu wa taala dalam mewujudkan hajatnya istri-istrinya baginda Rasulullah SAW? Sayyidina Abdurrahman bin Auf pikirannya jalan, ya gak? Ditanggung semua. Bayangkan orang yang kayak begini nggak selamat. La haula wala quwata illa billah. Terus kayak gimana? Agama ini agama iblis, agama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Masa yang kayak begini nggak diterima? Iya, apalagi melayani baginda Rasulullah SAW. Masya Allah. Wa usa bi 50.000 dinar wa al faras fi sabilillah. Juga pernah 50 dinar dia kerahkan, ya, dan 1000 tunggangan kuda perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru 2 sahabat, masih lagi banyak sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ya, luar biasa. Ya, wazhad fima 'indan nas. Nah, ini kemudian selain kita meninggalkan cinta terhadap dunia sehingga kita dicintai Allah, juga jangan larak lirik pengen kayak orang. Nah, di zaman sekarang nih nonton YouTube, ya, semua mempertontonkan kekayaannya, aurat rumahnya dibuka semuanya. Akhirnya mata kita jelalatan pengen kayak dia, ya. Bahkan segan-segan kita berusaha ketemu sama dia minta dikesianin, ya gak? Oh masya Allah, no bagi-bagi duit, no datang sono minta duit sama dia. La haula wala quwwata. Akhirnya disuruh sujud, ya gak? Sujud. Habis sujud kamerain, pakai lagu. Ya akhi, nambah, tidak luput dari kebaikan. Cuman dia begitu ente, ya ada hinaan sedikit. Kata siapa yang ada hinaan? Pakai dikamerain, dibuat konten, dia ngeluarin segini, dia dapatnya 10-100 kali lipat. Ya. Sujudnya nggak ke kiblat lagi, kemana aja, depan kamar mandi disujud. Saya nggak mau meremehkan kebaikan orang, ya gak? Tapi andai kata kebaikan itu dibuat dengan rupa yang lebih indah, nggak memanfaatkan, nggak benar-benar ikhlas karena Allah, itu tentu lebih baik. Iya. Jadi jangan ngarep sama manusia. A'rid amma fi aidin nas. Ya, uzhad, berpalinglah Anda dari apa yang ada di tangan manusia. Biarin itu rezeknya dia. Jangan terlalu memanjangkan angan-angan pengen kayak dia. Jadilah dirimu sendiri. Kun anta. Ada lagunya itu, kun anta. Jadilah dirimu sendiri. Yuhibbuka nas. Kalau ente begini, manusia bakal senang sama kita. Ya enggak? Li'annahum munhamikun 'ala mahabbatiha bittaba'. Faman zamahum 'alaiha abghadu. Kayak sekarang begini juga. Ini enggak yang gampang deh nih. Kita kalau main politik, ya, musuh kita banyak nggak? Banyak. Nah ini dia. Kalau kita mengharapkan kedudukan dunia, pasti kita punya oposisi.
Tapi kalau kita tinggalin itu, semua orang senang sama kita. Contoh, ya, ada ustadz, misalkan Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad ditarik sono, tarik sini untuk kepentingan politik. Dia nggak mau. Hah? Dia nggak mau. Biarin saya begini aja. Akhirnya semua semua pihak atau enggak semua blok cinta sama dia, bener gak? Karena dipikir, oh bagian gua nggak didesak, bagian gua nggak didesak. Kenapa manusia apabila kita tidak menginginkan apa yang ada di tangan manusia, kita bakal dicintai manusia? Kenapa? Karena kalau mata kita jelalatan pengen yang merebut apa yang ada di tangannya dia, ini orang pasti kesel, bener gak? Pasti kesel. Karena secara tabiat gitulah, secara umum manusia nggak kepengen diusik-usik, dia punya kekayaan. Ya. Tapi kalau ditinggalin, kayak Allah yarham Kiai Zainuddin MZ, dai sejuta umat, pernah masuk ke ranah politik, nggak jadi sejuta umat lagi, jadi apa? 500 umat ya, setengah. Anggap dulu partainya di partai apa? Dulu ada berapa partai itu? Ada berapa partai zaman dia bikin partai? Ada, misalkan ada 10, berarti 1000 dai sejuta umat, sejuta dibagi 10. Nah, karena cuman 1/10 doang yang cinta sama dia, selebihnya oposisinya dia, nggak cinta sama dia, benar gak? Dan dia sesali itu, di akhir umurnya ditinggalkan, dan diakui itu bahwa hal tersebut membuat orang jadi jauh dari saya. Nah, izhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Itu buktinya. Itu salah satu contoh. Dan banyak contoh-contoh lain, itu paling gampang lah. Ya. Ada satu syarat, an-nasu ikhwanuka ma lam takun tatma' fima 'indahum min hitami fa in ta'arradat li amwalihim kunta aduwan lahum wassalami. Allah. Wassalam. An-nas ikhwanuka ma lam takun tatma' fima 'indahum min hitam fa in ta'arradta li amwalihim kunta aduwan lahum wassalam. Manusia adalah kawan-kawanmu, saudara-saudaramu, selagi kamu tidak jelalatan terhadap apa yang ada pada tangannya berupa dunia. Tapi kalau Anda sudah berani mencegah dia, mengusik-ngusik dia, minta bagian darinya akan harta mereka, Anda akan menjelma menjadi musuh mereka. Wassalam. Seorang Arabi, seorang Badui dari kalangan penduduk Basrah pernah ditanya, siapa sih junjungan Anda, siapa sih panutan Anda? Dia menjawab Al-Hasan, maksudnya Al-Hasan Al-Basri. Terus ditanya lagi, bima sa'atakum, atas dasar apa dia bisa menjadi panutanmu? Ya, kenapa? Ihtajan nas ila ilmi, setiap manusia butuh sama ilmunya, tapi dia tidak butuh dengan dunianya mereka. Setiap orang butuh sama ilmunya, tapi dia nggak butuh sama harta-harta manusia tersebut. Benar-benar dia memberikan ilmunya ikhlas karena Allah. Faqala ma ahsan hadza, kemudian yang bertanya, alangkah bagusnya sifat tersebut. Ka'bul Ahbar Abdullah bin Salam Ka'bul Ahbar bertanya kepada Abdullah bin Salam di depan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Apa yang ditanya? Ma yadhhabu bil ilm min qulubil ulama ba'da ma hafidhuhu wa aqaluhu. Tahukah Anda apa yang kiranya dapat merenggut yang menjadikan ilmu para ulama itu hilang dari hati-hati mereka setelah mereka pelihara dengan baik, tiba-tiba hilang.
Faqala yudhibuhu tama'. Rasa tamak pada ulama tersebutlah yang membuat ilmu tersebut jadi hilang. Ya. Wa syarrahun nafs. Wa talabal hajat ilan nas. Ya. Jadi karena mengharapkan hajat dari manusia, seperti itulah kira-kira. Faqala sadaqta. Dan masih banyak lebih. Sayyidina Abil Hasan Asy-Syadzili pernah masuk ke kota Maghrib, Maroko. Ya. Oh enggak. Sayyidina Abul Hasan Asy-Syadzili bercerita bahwa pernah di Maghrib ada sebahagian petinggi datang kepada saya. Ya. Kemudian dia berkata, "Ma ara laka kabira amal." Saya enggak ngelihat ente banyak amalnya kok. Ya, Abul Hasan Asy-Syadzili. Bagaimana kau bisa dicintai oleh manusia dan diagungkan oleh manusia padahal Anda enggak banyak nebar pesona, cia. Ada orang didemenin sama satu kampung karena dia biasa tebar pesona. Kayak misalkan anggota DPR di daerah pilihannya, di dapilnya, wah dia mesti ini tuh, mesti bagus-bagus sembako, mesti apa ya, demi supaya dipilih, ya enggak? Supaya dipilih, ya supaya dipilih tetap dicintai kan sama manusia. Nggak diambil haknya manusia sedikit pun, cuman suaranya doang yang diambil. Nah ini Sayyidina Abil Hasan Asy-Syadzili nggak banyak nebar pesona, tapi kok diagungin, kok dicintain. Sebagian petinggi nih, pejabat, politisi, ya calon-calon anggota DPR nanya nih sama Abil Hasan Asy-Syadzili, kok gue supaya orang cinta sama gue, kok gue mesti nebar pesona? Kok ente nggak banyak nebar pesona, dicintain sama orang? Bagul tuh, saya cuman melakukan satu hal katanya. Tamassaktu bil i'rad anhum wa an dunya. Saya berpegang teguh dengan satu sifat, yaitu apa? Saya berpaling dari dunia mereka. Kalau Anda walaupun Anda nebar pesona, ente mengharapkan suara mereka. Ya enggak? Ente mengharapkan suara mereka, ada yang ente harapin dari dunianya mereka. Makanya nggak mendapatkan apa yang didapatkan oleh Abil Hasan Asy-Syadzili. Walaupun Abil Hasan Asy-Syadzili tidak banyak tebar pesona. Itu pentingnya begitu. Jadi nggak usah diusik-usik, biarin tuh orang makan dunianya gitu. Nggak usah diusik-usik. Ya, tapi kita mau berbuat baik sama dia. Habis itu jangan mengharapkan imbalan. Ya, Allah yang akan kasih imbalannya. Demikian pembelajaran kita untuk hadis yang ke-31 ini, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Insyaallah ada manfaatnya. Ya, kesimpulannya intinya jangan banyak mengharap sama manusia, ya hanya berharaplah kepada Allah. Ya, tinggalin dunia akan cari kita. Nah, insyaallah jadikanlah dunia itu di tangan kita, tapi jangan menjadikan dunia itu di hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli ala Muhammad طب القلوب ودوائها